Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Selasa 2 Juni 2026. Tak hanya Dadan, dua wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya juga diberhentikan dari jabatannya. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan, Presiden menunjuk Nanik S. Deang yang sebelumnya menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Sementara Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodewijk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah melakukan pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional setelah Presiden melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Sejumlah hal menjadi catatan, mulai dari kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur, tata kelola kelembagaan, hingga pengawasan kualitas makanan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk
melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita, dan sekaligus sebagai pengejauhantahan manifesto kemanusiaan, pengejauhantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional. Usai kabar pencopotan Dadan Hindayana angkat bicara, Dadan menegaskan pergantian anggota Kabinet Merah Putih merupakan hak mutlak dari Presiden Prabowo Subianto. Dadan juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta mengucapkan selamat bekerja kepada para pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, penerima manfaat program, serta masukan dari DPR. Dasko juga berharap evaluasi ini dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional ke depan. Ya begini, kami juga mendapatkan informasi dan juga setelah mendengarkan konferensi pers dari Menteri Sekretaris Negara tentang pergantian Kepala BGN. Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR, sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini Pak Presiden telah mengambil satu keputusan untuk mengadakan evaluasi pimpinan BGN yang kita dengar tadi dari Mensesnek, terdiri dari Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN. Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini. Dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan. Demikian. Bang, yang hal mendasar pergantian kepemimpinan BGN itu apa sih Bang, faktor yang paling mendasarnya selain aspirasi dari masyarakat itu yang tadi Abang bilang? Iya, tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian
kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Nah, kalau soal catatan-catatan ini tentunya pihak pemerintah yang lebih tahu, nanti silakan teman-teman media menanyakan kepada pihak pemerintah. Tapi apapun itu kita apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Tapi kalau kemudian melihat pergantian kepada Bu Nani sebagai kepala BGN bagaimana? Ya, kalau kemudian kita lihat selama ini Bu Nani adalah wakil kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nani ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan. Demikian dari hasil pemantauan teman-teman di komisi teknis terkait yang kemudian dibicarakan dalam rapat pembahasan tentang MBG. Sehingga menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat. Demikian. Bang, tapi dalam waktu dekat apakah Komisi 9 akan rapat juga Bang untuk memperkuat koordinasi dengan kepemimpinan yang baru ini Bang? Saya pikir Komisi 9 akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus. Pengamat politik Ray Rangkuti juga menilai pergantian Kepala Badan Gizi Nasional menjadi pesan bahwa program prioritas pemerintah harus berjalan sesuai target dan standar yang ditetapkan. Bagi kita yang tentu saja di luar ini kan, yang mencolok dari kita di luar ini kan menganggap bahwa pemerintah melihat program MBG ini sukses gitu. Itu yang kita tangkap selama ini kan. Entah itu dari kuantitasnya gitu. Kemudian soal keluhan-keluhan kita soal standar gizinya, soal pengadaannya dalam bentuk SPBG macam-macam itu. Selama ini kan kita nggak dengar ada koreksi yang cukup keras dari Presiden. Oleh karena itulah mungkin ada anggapan yang sangat luas di tengah masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh BGN lah ya dalam mengelola MBG selama ini di bawah kepemimpinan Pak Dadan tuh ya bagi kita ya mungkin ya standarnya udah cukup bagus gitu. Sampai kemudian ya ada pergantian ini kan. Di pergantian ini ternyata ya bagi kita tentu dari luar ya secara diam-diam mungkin Presiden juga melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Ketua BGN gitu. Nah, saya kira ya yang mungkin paling penting itu disampaikan bahwa kan ada 3 tuh secara formal disampaikan, meskipun ada 2 yang menyusul kemudian kan. 3 itu tadi soal tata kelola, soal gizi, ya, soal apalagi lah macam-macam. Tapi ada 2 juga yang disampaikan oleh Mensesnek itu, yaitu soal hubungan dengan pemerintah dan hubungan dengan pemerintah daerah. Nah, hubungan dengan pemerintah daerah ini saya kira sesuatu yang amat penting untuk diperhatikan oleh katakanlah ya kepemimpinan BGN sekarang. Sebab sudah agak jamak sebetulnya kita mendengar berbagai keluhan dari pemerintah-pemerintah daerah ini terkait dengan mereka seperti tidak dilibatkan dalam proses pengadaan MBG ini gitu. Jadi dalam bahasa kita sehari-hari seperti dilangkahi gitu. Nah, dalam konteks di mana transfer daerah dipotong ya tanpa ada diskusi yang cukup kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, lalu ada program-program pemerintah nasional gitu ya yang dilaksanakan seolah-olah juga melewati mereka, melampaui mereka gitu, itu akan lama-lama memang bisa saja menimbulkan semacam kritik ya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat gitu. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan figur yang harus menghormati juga ya pemerintah daerah ini. Ya bagaimana bentuk penghormatannya ya mungkin ya silakan dicari modelnya gitu, tapi tidak diabaikan gitu.
Kan kalau kita misalnya kemarin dengan salah satu pidato dari bupati gitu, saya kira itu di Provinsi Riau ya, yang mengatakan bahwa ya uang kita udah di apa namanya itu di store ke MBG ya kan begini-begini, lalu kita nggak kita mengawasinya gitu. Nah, kan pada tingkat tertentu seolah-olah mereka hanya menjadi objek saja dari program ini. Yang semestinya meskipun ia program tingkat nasional harus kelihatan juga bagian dari pelaksanaan apa namanya itu ya program dari pemerintah itu. Sehingga tadi yang disampaikan paling menarik ini apa tuh? Yang paling menarik ini salah satunya menurut saya adalah pemberhentian ini kan setelah sebelumnya Pak Prabowo menyampaikan pidato akan mengejar mereka yang tidak cinta terhadap tanah air kan. Yang cinta tidak terhadap air itu dua kata Pak Prabowo itu indikatornya, salah satunya mereka yang korupsi gitu ya. Nah, salah satu yang lain itu ada Bang Rey adalah apa pidato Pak Prabowo dengan langkah yang beliau lakukan pada hari ini, mengingat banyak sekali pertanyaan di tengah masyarakat terkait dengan pengadaan yang apa nama itu dilakukan oleh BGN sebelumnya gitu. Sebut saja yang paling ramai dibicarakan itu kan soal kaos kaki misalnya gitu ya, lalu soal pengadaan trail gitu ya, dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu persis apakah ada itu hubungan atau tidak gitu. Tapi menarik bagi saya setelah Presiden menyatakan bahwa apa namanya itu ya akan menindak mereka yang tidak cinta tanah air gitulah kira-kira yang itu dibahasakan sebagai orang yang korup gitu ya dan sebagainya itu gitu. Nah, saya nggak tahu apakah hubungannya gitu. Nah, padahal sebelumnya itu juga misalnya ada pembicaraan yang membuat kita juga agak terkejut gitu. Apa itu? Pembicaraan? Yaitu soal Ketua BGN yang menyampaikan akan juga membagikan MBG di Arab Saudi gitu. Itu. Jadi memang pada tingkat tertentu ya ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Ketua BGN kita sekarang itu yang memang menambah apa namanya itu ya kritik terhadap pelaksanaan MBG ini. Dua tentu saya soal gizinya gitu ya, menunya gitu ya, lalu penyebaran. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.